Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anak sekalian, santri kelas 3B NBS Cilacap yang semoga dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Uswahru. Kali ini kita akan belajar tentang mupel sejarah Islam. Silahkan anak-anak sekalian diambil buku paketnya ya, sejarah Islam, dan kita akan memasuki pelajaran yang pertama. Silahkan buka halaman ke-1, yakni tentang keadaan alam bangsa Arab. Sebelumnya Uswar doakan mudah-mudahan anak-anak sekalian senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wali santri juga tidak lupa mudah-mudahan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dan keberkahan dalam segala aktivitasnya. Ya, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama Islam dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi penutup yang tidak ada nabi setelahnya. Diutusnya Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah beliau diutus sebagai pemberi kabar gembira dan juga pemberi peringatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Di dalam surat Saba ayat 28. Dan kami tidak mengutus kamu wahai Muhammad melainkan kepada umat manusia ya seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan juga pemberi peringatan. Kabar gembira apa? Yakni berupa surga yang Allah janjikan ya, ketika kita melakukan banyak amal soleh maka kita akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga pemberi peringatan bahwasanya ada adab neraka yang menanti bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya, makanya anak-anak sekalian ya rajin-rajin untuk beramal solih. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW diutus sebagai atau menjadi rahmat bagi seluruh alam dalam menebarkan misi perdamaian, kasih sayang, mengokohkan dan menyempurnakan akhlak yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Nabi Muhammad SAW ya dilahirkan di Jazirah Arab, yaitu di kota Mekah. Ya, jadi Nabi lahirnya di kota Mekah. Dan salah satu ya dari dua kota di Jazirah Arab yang memiliki arti penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Ya, jadi ada dua kota di Jazirah Arab yang bagi umat Islam ini sangat penting. Yang pertama yakni Mekah. Ini Mekah ya. Kemudian yang kedua ada Madinah. Kenapa sih kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota yang spesial, yang penting bagi umat Islam? Yang pertama, ya karena kita bahas kota Mekah dulu. Ya, karena kota Mekah itu adalah kota di mana Islam pertama itu muncul. Ya, jadi Islam pertama itu disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW ya di kota Mekah, karena beliau SAW lahir di kota Mekah. Kemudian yang kedua, Mekah ini juga di dalamnya ada Ka'bah nih. Ini Ka'bah ya. Ini Ka'bah ini dijadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kiblat salat, ya, kiblat salat bagi kaum muslimin. Kemudian yang selanjutnya yakni kota Madinah. Ini kota Madinah, ya di sini ada gambar Masjid Nabawi ini ya, gambar Masjid Nabawi. Nah, kenapa sih kota Madinah ini menjadi kota yang spesial bagi umat muslim? Karena
kota inilah yang dijadikan oleh Nabi SAW sebagai tujuan atau tempat hijrah Nabi Muhammad SAW ketika beliau diusir dari kota Mekah. Ya, jadi waktu awal-awal Nabi Muhammad SAW itu berdakwah, ya, waktu Nabi Muhammad SAW berdakwah itu di kota Mekah ternyata banyak gangguan. Nah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah, berpindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Ya, takutnya nanti di kota Mekah kan ada yang mungkin sahabat yang dilukai, bahkan dibunuh, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad SAW ya untuk ya berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Ya, jadi hijrahnya Nabi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kemudian anda sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita akan melanjutkan tentang keadaan alam. Ya, masih di halaman 3 sekarang ya. Keadaan alam yakni jadi Jazirah Arab. Ya, kita terlebih dahulu tentang apa itu arti Arab. Ya, kata Arab artinya padang pasir atau Sahara. Ya, padang pasir atau Sahara, gurun dan juga tanah yang gersang yang tidak ada air dan tanaman. Tidak ada air dan tanaman, ya. Nah, ini nih di sini nih ya. Padang pasir ini seperti ini ya. Ini padang pasir ya. Kemudian orang yang tinggal di daerah ini ya, maka disebut sebagai bangsa Arab. Ya, disebut sebagai bangsa Arab. Dan negeri mereka dinamakan Jazirah Arab. Sebagian besar ya Jazirah Arab itu adalah padang pasir, gurun yang luas dan tanah yang ya tidak ada tanamannya. Ya. Di dalam buku-buku sejarah disebutkan bahwa Jazirah Arab itu terbagi menjadi 5. Ini diingat-ingat ya. Jazirah Arab itu terbagi menjadi 5. Oke, terbagi menjadi 5. Nah, apa saja? Yang pertama ada Tihamah. Ya, ada Tihamah. Kemudian yang kedua ada Hijaz, ada Yaman, ada Najd, dan juga ada Bahrain. Jadi diingat-ingat, makna Arab itu artinya padang pasir atau Sahara, gurun dan tanah yang gersang. Sedangkan Jazirah Arab itu sendiri terbagi menjadi 5 bagian. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Atau slide yang terakhir. Oke, Anda sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahas Jazirah Arab itu terletaknya di mana sih? Yakni Jazirah Arab itu terletaknya di benua Asia, tepatnya di Asia Barat, dengan luasnya ya 1.300 ya atau 1.300.000 ya, 1.300.000 mil persegi. Kemudian batas-batasnya apa saja sih? Batas-batasnya ya, kalau di Cilacap ya, kita yang tinggal di Cilacap ya ada batas-batas Cilacap, Kebumen ya, terus dan seterusnya. Nah, kalau Anda sekalian di lingkungan juga misalkan di lingkungan misalkan Anda di RT 5, berarti ada batasnya RT 4, RT 3 gitu ya. Kemudian yang di perumahan juga sama ada batas-batasnya. Nah, Jazirah Arab juga ada batas-batasnya nih. Ya. Jadi batas-batasnya itu yang pertama sebelah barat. Coba sebelah barat yang mana sebelah barat? Sebelah barat yang mana ya? Sebelah barat itu yang sisi kiri dari Anda sekalian. Ini sebelah barat. Sebelah barat itu berbatasan dengan Laut Merah. Ini, ya. Berbatasan dengan Laut Merah. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Irak. Ya, dan Teluk Arab. Ini Teluk Arab. Terus kemudian Irak ada di sini nih, Irak ya. Kemudian
Selanjutnya bagian selatan, yakni berbatasan dengan Laut Arab. Ini Laut Arab, Arabian Sea ya, Laut Arab. Kemudian bagian utara berbatasan dengan wilayah Irak dan juga Irak. Ini bagian selatan di sini ya. Ya, ini di sini ada Syam, ada juga Irak. Ya. Maka inilah wilayah Jazirah Arab. Oh, pakai fontnya ganti ya biar jelas ya. Pakai merah. Ah, inilah wilayah Jazirah Arab. Ya, dan itu adalah batas-batasnya ya, batasnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada yang tanya nih ya, ada yang fokusnya malah ke yang lain nih. Ya, ini tentang ini nih. Ini dia ya. Kenapa sih ini disebut dengan Laut Merah? Apa lautnya merah, Us Fahru? Ya. Kenapa ya kira-kira ya? Nah, silakan anak sekalian tanya ya, tanya sama Umi sama Abi ya. Umi, Abi, tadi Uswaru katanya ada Laut Merah, emang lautnya merah ya? Nah, nanti ditanyakan ya, ditanyakan. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Uswaru pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan Anda sekalian ya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.